Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia yang nungguin lanjutan Paranormal Activity? Setelah kemarin kita membahas film yang ketiga, kali ini Sakahayang membahas sequel selanjutnya yang berjudul Paranormal Activity 4 tahun 2012. Dimana pada film kali ini kita akan melihat kisah Hunter setelah diculik oleh uaknya yang kerusupan. Kira-kira seperti apa kelanjutannya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Only 59 cents a square foot. Katie? Seperti yang kita tahu di sequel sebelumnya, setelah menghabisi Daniel dan Christy, Katie yang sudah dikuasai iblis langsung pergi sambil membawa Hunter entah kemana. Singkat cerita, 5 tahun setelah Hunter diculik, seorang kewes cantik bernama Alex terlihat mengantar adiknya untuk ngeluting permen pada para tetangga menjelang malam Halloween. Di tengah keseruan, si kameramen bernama Ben ditantang untuk mengambil permen di tangan sesosok bebegig. Melihat Ben ketakutan, si bocil berkostum ninja R bernama Wyatt langsung menertawakannya karena dianggap cupu. Setelah cukup banyak ngeluting permen, Wyatt diajak ayahnya yang bernama Stephen untuk segera tidur. Lantas, Ben yang sudah sangat dekat dengan keluarga ini diminta untuk menjaga putrinya di pesta Halloween. Menjelang tengah malam, Alex langsung pamit pada ayahnya untuk mengikuti pesta Halloween bersama Ben. Alright, well that'll make me feel real good. Di keesokan harinya, Ben kembali berkunjung ke rumah Alex. Dirasa kebetulan, Stephen meminta Ben untuk menjaga Alex sementara mereka akan pergi jalan-jalan. Rejeki nomplok. Jelas saja Ben langsung setuju karena bisa berduaan bersama Alex. Singkat waktu beberapa jam kemudian, setelah mengenyangkan perut, kini mereka tinggal mengenyangkan sesuatu yang lain. Di tengah malu-malu anjing, Alex yang takut si ayah memasang kamera tersembunyi berniat mengajak Ben untuk bermaksiat di dalam rumah-rumahan yang ada di halaman belakang. Is the playhouse, otherwise known as my castle. There's just shit everywhere. Boy! Wow, dude. Sontak mereka pun kaget saat bocil tetangga bernama Robbie tiba-tiba mau poek sendiri di tempat ini. Di tengah kebingungan, Alex berniat untuk mengantarkan Robbie pulang ke rumahnya. Namun seakan mengerti dengan otak mesum dua sejoli ini, Robbie terus saja memperhatikan Ben. Jelas saja Ben pun kesal karena kesempatan untuk mengunboxing Alex harus gagal. Di malam berikutnya, Alex terlihat ngepice Ben untuk menceritakan rumor yang ia dengar tentang Robbie. Karena cenah, Robbie hanya tinggal berdua bersama ibunya setelah ayahnya mengalami kecelakaan dan meninggoy. Tak cuma itu, menurut RT setempat, keluarga Robbie baru 3 hari pindah ke komplek ini. Namun bukannya mendengarkan, Ben malah fokus menonton celana gemes milik Alex. Namun tak lama berselang, Alex pun kaget saat mendengar sirine polisi dari arah rumah Robbie. Something's happening at that kid Robbie's house. I gotta go. God, I love this kid. The socks with the sandals. How you doing? Come on in. Come say hi. Shake hands. Di keesokan harinya, Alex menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Robbie. Lantas si ibu yang bernama Holly memberitahu jika saat ini ibunya Robbie ditangkap pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Namun ia sendiri tidak tahu atas dasar kasus apa. Dan karena Robbie tidak memiliki keluarga lain, Holly yang merasa iba memutuskan untuk menampung Robbie sampai orang tuanya kembali, hitung-hitung menemani Wyatt. Di malam harinya, Alex memberitahu Ben jika saat ini Robbie akan tinggal di rumahnya sampai orang tuanya kembali. Namun di tengah obrolan, Alex pun heran saat mendengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. You're totally gonna get. Wait.
Where are you going? Robbie strikes again. Saat Alex kembali, ia pun berkata jika barusan si ibu memintanya untuk segera tidur, tanpa mereka tahu tentang sosok hitam yang melintas dari arah WC. Lantas, Alex langsung pamit untuk tidur duluan. Di keesokan harinya, Ben yang baru tiba berniat menunjukkan sesuatu pada Alex ketika mereka sedang sleep call. Seketika Alex pun terperangah saat melihat Robbie yang cologok tidur di kamarnya. Lantas Ben pun berkata jika mungkin saja Robbie tertarik pada Alex yang tidur cuman memakai celana gemes saja. Di siang harinya, Alex berniat mengecek Wyatt yang sedang bermain dengan Robbie. Melihat si kakak datang, Wyatt berkata jika Robbie baru saja mengajak temannya yang lain. Namun Alex heran karena mereka cuman berdua. Di malam harinya, Ben yang melihat para bocil bosan bermain Xbox berniat menunjukkan sesuatu yang keren dari sensor gerak Xbox jika dikombinasikan menggunakan kamera inframerah. Too dark. Seketika Wyatt terperangah saat melihat bintik-bintik sensor yang tertangkap kamera. Dirasa seru, mereka pun berniat untuk berjoget di diskoan. Di keesokan harinya, mereka pun berniat mengecek rekaman semalam. Namun sesaat kemudian, perhatian Alex teralihkan saat melihat sesuatu yang bergerak di samping Robbie. Looks like he was looking at it though, cause Yeah, no, I see. Oh my god, betapa syoknya mereka saat melihat sosok misterius bergerak di samping Robbie. Di tengah rasa syok, Ben berusaha untuk positive thinking, di mana ia merasa jika fenomena tersebut merupakan efek dari pantulan cahaya saja. Di jam 3 malam, Alex yang terbangun terlihat mengecek suara aneh yang terdengar dari ruang tengah. Dan saat dicek, Alex pun heran saat melihat Robbie sedang ngejogrok sendirian di depan sensor Xbox. Dirasa ada sesuatu, Alex langsung menghampirinya. can you look at me? Have a nightmare? I couldn't sleep. What was that? Robbie, what was that? Sontak Alex pun kaget saat melihat sesuatu yang melintas di belakang Robbie, diikuti dengan suara gedoran keras dari plafon rumah. Did you see that? Di keesokan harinya, Ben pun syok parah saat melihat penampakan aneh yang berhasil terekam kamera. Ia pun mulai merasa jika ada sesuatu yang aneh dengan anak ini. Di malam harinya, Alex yang sedang VC-an diberitahu Ben jika dirinya sempat melihat sesuatu di lorong kamar Alex. Di saat itu pula, Alex pun panik, apalagi saat PC-nya tiba-tiba jut-jet seperti sinyal EDG. I can't, Ben, I can't hear you. Daita si Gubroy, rupanya Ben yang datang diam-diam melakukan prank pada Alex. Namun saat Alex ngambek, mereka tidak menyadari jika saat ini Robbie sedang berdiri di kamar mandi. Keanehan pun semakin menjadi dengan Robbie yang mampu menembus tembok kamar mandi, berlari menuju lorong. Beberapa saat kemudian, Alex yang penasaran mulai memikirkan cara untuk memantau semua aktivitas di rumah ini. Kemudian, Ben yang memiliki ide berkata jika Alex bisa memanfaatkan semua kamera laptop yang ada di rumah ini. Karena kebetulan, keluarga Alex orangnya digital banget. Dirasa boljug, Alex meminta Ben untuk melakukan instalasi esok hari. So it's just gonna run all the time. Yeah. Sit towards over here. You good to go? Alright. Singkat waktu setelah seluruh kamera terpasang, Alex pun senang karena dirinya bisa memantau seluruh aktivitas yang ada di rumahnya. Singkat waktu di jam 3:30 pagi, Robbie berusaha membangunkan Wyatt untuk bermain dengan temannya yang baru datang. Oh my god, bisa kita lihat, kamera pun berhasil menangkap bayangan misterius yang sedang berlari-lari bersama Robbie dan Wyatt.
Namun saat lampu menyala, sosok ini langsung menghilang. Lantas Holly yang kesal langsung meminta anak-anak untuk kembali molor. Di keesokan harinya, Alex yang baru pulang seketika heran saat melihat bola basket menggelinding dengan sendirinya. Tak cuman itu, Alex yang sedang rebahan langsung panik saat mendengar suara gedebruk dari arah lain. Melihat mainan berjajar di lorong kamar, Alex merasa jika para bocil sedang melakukan prank. My God, hampir saja mubazir. Alex pun syok parah saat hampir tertimpa lampu gantung. Sesaat kemudian, Alex yang kesal langsung membacoti Robbie, namun Robbie hanya bisa terdiam. Beberapa saat kemudian, kedua orang tua Alex pun merasa lega karena Alex selamat dari kejadian fatal ini. Namun di sini Alex mulai merasakan firasat buruk jika sosok yang sempat ia lihat mulai ingin mencelakai dirinya dan keluarganya. Di jam 2 malam, Alex berkata jika dirinya merasa penasaran saat melihat banyaknya mobil yang berdatangan ke rumah Robbie. Dirasa ada sesuatu, Alex yang kepo berniat untuk mengeceknya. Hi, can I help you? Sorry. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di rumah Robbie? Pura-pura nggak tahu dulu. Di keesokan harinya, Wyatt yang gabut terlihat bermain sesapedahan Harley sendirian. Namun bukannya takut, Wyatt malah merasa takjub. Di malam harinya, saat Alex berusaha menunjukkan rekaman yang ia dapat semalam, di saat itu pula Wyatt diajak Robbie untuk melakukan sesuatu. Kembali pada Ben, ia pun merasa jika orang-orang ini bukanlah warga komplek. Hingga di tengah keheranan, mereka pun kaget saat mendengar suara gaduh di kamar Wyatt. Wyatt, what are you doing, Wyatt? Setibanya di kamar, Alex pun kesal saat melihat tubuh Wyatt penuh dengan coretan-coretan aneh. Lantas Wyatt berkata jika Robbie sengaja mencoret-coret tubuhnya agar dirinya bisa melihat teman Robbie. Kemudian Ben menanyakan sosok apa yang dimaksud oleh Wyatt. Akan tetapi Robbie hanya memberitahu jika temannya ini sangat marah terhadap Ben. Di keesokan harinya, setelah melihat coretan gambar di punggung Wyatt, Alex pun menemukan sebuah kejanggalan di mana coretan di tubuh Wyatt sama persis seperti simbol aneh yang tergambar di pasir. Dirasa ada sesuatu, Alex berniat mencari tahu arti dari simbol lingkaran dalam segitiga. Dan seperti yang kita tahu, jika simbol ini pernah kita lihat di film Paranormal Activity yang ketiga. Dan setelah di-searching, ternyata simbol ini disebut hatusak yang berarti lambang kesuburan. Dan cenah, simbol tersebut digunakan untuk memanggil sesosok iblis yang akan dimasukkan ke dalam tubuh seorang bocil laki-laki. Tapi sebelum itu, sekte ini harus melakukan ritual pengorbanan darah perawan guna menuntaskan ritualnya. Setelah mendengar isi artikel ini, seketika membuat Ben merasa khawatir, apalagi sampai saat ini Alex masih perawan. Mendengar hal itu, Alex pun merasa jika Ben hanya sedang mencari kesempatan dalam jepitan. Di
Di malam harinya, Holly berniat untuk memasak capcay Amrik sambil menonton tutor Epic Chef di YouTube. Seketika Holly heran saat pisau yang ia gunakan tiba-tiba hilang. Dirasa efek pikun mulai terasa. Holly yang tidak ingin ambil pusing langsung menggunakan pisau cadangan. Di keesokan harinya, tiba-tiba saja Robbie berniat mengajak Wyatt berkunjung ke rumahnya. Dirasa mengasihkan, Wyatt pun langsung hayu. Are you kidding me? Melihat Wyatt pergi bersama Robbie, ia yang khawatir bergegas menyusulnya. Hello? Saat tak ada yang menjawab panggilannya, Alex pun terpaksa harus cologok demi memastikan keadaan adiknya. Hello? Hello? Is anybody home? What are you guys doing? We gotta go back home. Dikira sedang ngapain, Alex yang kesal langsung mengajak Wyatt pulang. Tapi tiba-tiba, Babysit. sungguh tanpa diduga, ternyata selama ini Robbie tinggal bersama si Tobrut Katie, di mana selama 5 tahun terakhir ia dinyatakan hilang. Setelah meminta maaf, Alex langsung pamit. Singkat waktu, Alex memberitahu ibunya jika tadi siang ia sempat bertemu dengan ibunya Robbie. Mendengar hal itu, Holly mengungkapkan jika memang tadi siang ia sempat menerima telepon dari Katie yang berterima kasih karena telah menampung Robbie selama beberapa hari. Dirasa akan berakhir, Alex pun merasa lega karena mulai saat ini Robbie tidak akan menginap lagi di rumahnya. Di malam ke-9, Stephen yang sedang nonton langsung heran saat melihat laptop yang memutar YouTube dengan sendirinya. My God, hampir saja kepalanya tertancap pisau. Stephen pun terperangah saat melihat pisau yang tiba-tiba menancap. Di saat itu pula, Holly yang terbangun malah membacoti suaminya yang kedapatan main pisau malam-malam. Di malam berikutnya, keanehan kembali terjadi pada Wyatt yang terbangun pada jam 3:30 pagi. Bisa kita lihat jika saat ini Wyatt dibangunkan oleh sosok misterius di belakangnya. Lantas sambil menatap TV, Wyatt pun heran saat diberitahu jika dirinya merupakan anak pungut yang bernama Hunter. It's not Hunter. Oh, ternyata selama ini Wyatt adalah Hunter yang merupakan anak Christy dan Daniel. Di saat itu pula, Stephen yang terbangun langsung menenangkan putranya yang ketakutan. Di keesokan harinya, Wyatt yang sedang nonton SpongeBob diajak ibunya untuk segera mandi. Yeah. Sesaat kemudian, Wyatt diminta untuk menunggu sementara Holly akan ke dapur sebentar.
Bisa kita lihat jika saat ini Wyatt alias Hunter sudah mulai dipengaruhi oleh si iblis. Lantas apakah Hunter akan baik-baik saja? Singkat waktu di tengah malam, Hunter yang sudah dipengaruhi iblis berniat melakukan sesuatu pada kakaknya yang masih perawan. Kira-kira apa yang sedang direncanakan oleh si iblis ini? Hingga di keesokan harinya, si ibu pun heran saat melihat putrinya tumben-tumbenan kebluk. Lantas, Alex berkata jika saat ini dirinya merasakan lemas dan dehidrasi yang tak tertahankan. What'd you say? What did your parents say about his... Di malam berikutnya lagi-lagi Alex begadang sambil picean dengan ayang Ben. Ia pun memberitahu tentang keanehan yang terjadi pada adiknya, di mana akhir-akhir ini Wyatt sering pelanga-pelongo dan cahulen kronis. Okay, well, I mean, listen, even though everything's on the internet... Are you sure you can't come tonight? Emang bener-bener bangke si Katie Tobrut ini. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba si Katie sudah berada di dalam rumah Alex. Dan tetap dengan skin andalannya, yaitu tank top putih celana gemes. That'll be perfect. Yeah, I know. Di tengah obrolan, Alex pun heran saat mendengar pintu garasi yang terbuka sendiri. Dirasa ada yang gak beres, Alex langsung mengeceknya. Can you see it? My God, sontak Alex pun panik saat dirinya terkunci di garasi dengan mobil yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Di tengah situasi mulek, Alex pun hampir kehabisan nafas. Untung saja Alex berhasil melakukan teknik paduli bagong daripada harus mati kehabisan napas. Beberapa saat kemudian, Alex pun dibacoti kedua orang tuanya perkara kejadian tadi. Tapi meskipun Alex berusaha menjelaskan semuanya, namun orang tuanya malah menganggap Alex halu akibat kebanyakan begadang bersama Ben. Di keesokan harinya, si ayah yang merasa bersalah berusaha mengajak Alex makan malam di Ojon's Resto, sekalian membicarakan masalah semalam secara baik-baik. Meskipun males, namun Alex pun tak bisa menolak. Lagi dan lagi, saat situasi rumah sepi, Katie berhasil menyelinap ke dalam rumah. Lantas ia pun langsung ke kamar Hunter dan mengajaknya untuk segera menemui takdirnya. Sementara itu, tiba-tiba Holly merasakan aura aneh yang menyeruak dari arah TV. My God, dasar iblis cowboy. Tak ada terima kasihnya, udah mah diurusin sampai umur 5 tahun, boro-boro dikasih apa kek, yang ada Holly malah dipodarin. Hingga sesaat kemudian, Katie langsung menyeret dan menyembunyikan jasad Holly. Singkat waktu, Ben yang datang untuk ngapel seketika merasa senang saat melihat situasi rumah yang sepi. Dirasa Alex ada di kamar, Ben bergegas untuk menemuinya. Namun lagi-lagi bukan rejeki. Ben pun kecewa saat Alex ternyata tidak ada di rumah. Sungguh malang. Ben yang masih perjaka harus modar dengan teknik pijat tukang cukur ekstrim. Lantas, Katie langsung menyembunyikan jasadnya di dalam lemari.
Di malam harinya, Stephen yang baru pulang merasa heran saat melihat Wyatt sedang bersama Katie. Lantas, Alex pun diminta untuk pergi ke rumah duluan. Sesampainya di rumah, Alex pun heran dengan situasi rumah yang sangat sepi dan poek. Lantas, setibanya di kamar, Alex yang tidak mendapat kabar dari ayang Ben langsung menghubunginya. Then stop. Just come out. Sontak Alex pun syok parah saat mendapati Ben tewas dengan kondisi malpraktek pijat tukang cukur. Di tengah serangan goib, Alex bergegas menemui si ayah yang berada di rumah Katie. Mom! Dad! Dad? Dad? Saat si ayah hilang bak ditelan onom, Alex pun mendengar suara Wyatt yang memanggil. Setelah menemukan Hunter, Alex yang tidak ingin kehabisan waktu mengajak adiknya untuk segera pergi. Oh my god, sungguh mubazir parah. Si cantik Alex pun harus tewas dijadikan tumbal perawan oleh sekte sesat ini. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Intinya, sekte sesat ini bener-bener gak punya modal. Soalnya, mereka gak bisa tuh ngurusi Hunter dan malah disimpan di panti hingga akhirnya ada yang ngadopsi, yaitu keluarganya si Alex selama 5 tahun. Namun bukannya berterima kasih atau apalah, mereka malah menghabisi Alex dan keluarganya. Tapi apakah sequel ini sudah berakhir? Kalem, karena masih ada. IMDb untuk film ini adalah 4,7. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Paranormal Activity 4 tahun 2012. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.